warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Septianingsih dari kelas 7A5 Pemasaran 2 dari Universitas Islam Kediri dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional menyebabkan dua dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan investasi yang bersumber dari investor asing ataupun lokal. Yang kedua, meningkatkan devisa karena bila nilai ekspor melebihi dari nilai impor. Yang ketiga, menimbulkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan daya saing produk berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang handal melalui teknologi. Yang keenam, memperluas diversifikasi barang, jasa, dan pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Selanjutnya, dapat memperbaiki neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Yang kedua, dampak negatifnya, terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia. Berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, misalnya krisis ekonomi. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan produk terhadap produk suatu negara. Yang keempat, eksploitasi terhadap sumber daya alam. Prinsip sistem perdagangan menurut WTO. Yang pertama, tidak diskriminasi. Yang kedua, adanya timbal balik. Yang ketiga, pertukaran komitmen yang mengikat. Yang keempat, transparan. Selanjutnya, untuk hambatan perdagangan, ada hambatan tarif, yaitu pemberlakuan tarif atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Ada 3 tarif, yaitu tarif ad valorem, yaitu berdasarkan persentase nilai barang. Semakin tinggi nilai barang, semakin tinggi tarifnya. Yang kedua, tarif spesifik, yaitu berdasarkan jumlah persatuan barang. Dan juga adanya tarif compound, yaitu gabungan keduanya. Hambatan tarif ini sudah mulai dihapuskan sesuai dengan perjanjian WTO dan AFTA, ASEAN Free Trade Association. Hambatan perdagangan lanjutannya, yaitu ada hambatan non-tarifnya. Di sini pembatasan perdagangan selain hambatan tarif yang tidak diperbolehkan lagi karena akan mengganggu distorsi pasar dunia. Selanjutnya, pengelompokan hambatan non-tarif. Yang pertama, ada pembatasan spesifik, specific limitation, seperti larangan impor, pembatasan impor atau kuota sistem, atau karantina dan sebagainya. Yang kedua, peraturan bea cukai seperti tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, dan sebagainya. Dan yang ketiga, partisipasi pemerintah seperti subsidi, insentif, ekspor, dan sebagainya. Contoh hambatan non-tarif, yang pertama pelanggaran HAM, isu kesehatan, isu politis, isu bioteroris, penetapan halal standarisasi internasional, isu penetapan ISO, HACCP, sanitary, phytosanitary, dan lain-lainnya. Selanjutnya, alasan dilakukannya pembatasan perdagangan. Pertama, dengan mengurangi atau membatasi impor, devisa dihemat, keeping money at home. Barang dan uang dinikmati di negara sendiri. Yang kedua, melindungi pasar sendiri hanya bagi produsen domestik. Bisa berakibat pemanfaatan sumber daya domestik tidak efisien. Yang ketiga, dengan menyamakan harga domestik dengan harga impor,
memungkinkan produsen domestik bersaing dengan luar negeri, tetapi akan mengeliminasi persaingan internasional. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja pada industri domestik. Yang kelima, mengurangi defisit neraca perdagangan. Selanjutnya untuk kebijakan tarif. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean, yaitu suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau bea pabean. Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional. Salah satu bentuk pengenaan tarif adalah pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harga produk tertentu sehingga dapat mengurangi persaingan bagi produsen lokal atau merangsang produksi lokal. Tarif menimbulkan dampak berupa kenaikan harga atau biaya pengiriman barang, yaitu produk impor ke suatu negara. Maksud pengenaan tarif yaitu memperoleh pendapatan pengisi kas pemerintah dan suatu metode untuk melindungi sektor-sektor barang tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan produk impor. Contoh di Indonesia adalah penerapan tarif impor. Sistem tarif ada tarif tunggal, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya persentasenya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa kecuali. Tarif konvensional, yaitu dikenal juga dengan istilah tarif berganda, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga adanya tarif referensi, yaitu tarif yang ditentukan oleh Lembaga Tarif Internasional atau GAATT yang presentasinya diturunkan. Bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu. Karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Pengelompokan jenis tarif ada export duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Transit duties, bea transit yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Impor duties atau bea impor yaitu pajak bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Cara pengenaan tarif. Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Dasar nilai, yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CIV dari barang tersebut. Yang kedua, dasar jumlah barang. Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Yang ketiga, compound duties. Pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan n specific. 4. Pengenaan tarif impor. Yang pertama ada price effect, menyebabkan harga barang di dalam negeri naik. Consumption effect menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. 3. Import substitution effect. Pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi barang substitusi di dalam negeri. Yang keempat, redistribution effect. Pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Tujuan tarif bea masuk. Menurut tujuannya,
tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu. Yang kedua, tarif revenue, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sesuai dengan tujuannya, maka tarif berfungsi sebagai satu, fungsi regulation, yaitu fungsi mengatur untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. Yang kedua, fungsi budgeter, yaitu fungsi sebagai sumber penerimaan negara. Yang ketiga, fungsi democration, yaitu ditetapkan oleh persetujuan DPR. Yang keempat, fungsi pemerataan, yaitu dikenakan pada barang mewah. Apakah itu kuota? Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Sedangkan pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi. Di sini akan dijelaskan macam-macam kuota impor. Yang pertama, absolut atau unilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak tanpa negosiasi. Yang kedua, negotiation bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga, tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkomunikasikan sistem tarif dengan sistem kuota. Yang keempat, missing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri.